Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Kusumawardana dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan strategi heuristik. Nah, pengertian dari strategi heuristik ialah strategi dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi melalui pencobaan, eksplorasi, dan pengalaman tanpa mengikuti prosedur algoritma yang baku. Dikutip dari Schoenfeld 1985. Heuristik berasal dari kata Yunani heuristikein yang berarti menemukan atau menemukan jalan. Strategi heuristik adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi masalah dengan cara eksploratif, sering kali melalui pendekatan trial and error, analogi atau bekerja mundur. Jenis-jenis dalam strategi heuristik. Yang pertama, ada mencoba-coba dan memeriksa atau quest and check. Strategi ini melibatkan pemilihan suatu nilai atau metode secara pencobaan, kemudian diperiksa apakah hasilnya sesuai dengan kondisi masalah. Jika tidak sesuai, dilakukan penyesuaian hingga menemukan solusi yang benar. Dan kedua, membuat gambar atau diagram. Seringkali visualisasi dapat membantu memahami hubungan antara elemen dalam masalah dan mempermudah penyelesaiannya. Yang ketiga, menyederhanakan masalah. Strategi pemecahan masalah, matematika heuristik, teknik menyederhanakan masalah adalah pendekatan yang membantu siswa memecahkan masalah kompleks dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang keempat, membuat pola. Dengan mengamati pola dari data yang diberikan, siswa dapat menemukan keteraturan yang dapat digunakan untuk memprediksi jawaban tertentu. Yang kelima, kerja mundur. Strategi pemecahan masalah, matematika heuristik, dan teknik bekerja mundur adalah pendekatan yang efektif untuk membantu siswa sekolah dasar memahami dan menyelesaikan masalah matematika dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Teknik ini melibatkan memulai dari tujuan atau solusi yang diinginkan dan mundur ke langkah-langkah sebelumnya untuk menemukan cara mencapai solusi tersebut. Yang keenam, menggunakan analog atau masalah serupa. Teknik ini melibatkan penggunaan masalah yang sudah dikenal atau mirip untuk membantu menyelesaikan masalah baru. Selanjutnya, penerapan strategi heuristik dalam pembelajaran matematika. 1. Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL). Pendekatan ini mengarahkan siswa untuk menghadapi masalah nyata dan menggunakan berbagai strategi heuristik untuk menemukan masalah. Yang kedua, diskusi kelompok. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengembangkan strategi penyelesaiannya dengan berdiskusi dan mengeksplorasi berbagai pendekatan. Yang ketiga, eksperimen dan eksplorasi. Guru dapat memberikan tugas eksploratif yang mendorong siswa untuk mencoba berbagai strategi heuristik dalam menyelesaikan soal matematika. Selanjutnya adalah penelitian terkait strategi heuristik dalam pembelajaran masalah matematika. Suyanto 2011 mengungkapkan dalam penelitiannya tentang pemecahan masalah matematika dengan menggunakan strategi heuristik, menemukan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan pendekatan heuristik memiliki kemampuan lebih baik dalam menyelesaikan soal matematika yang kompleks dibandingkan dengan siswa yang mengandalkan metode konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan heuristik memungkinkan siswa untuk mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan tidak terpaku pada suatu cara pemecahan masalah matematika. Selanjutnya adalah keunggulan strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama,
membantu siswa berpikir lebih kreatif dan tidak terpaku pada satu cara penyelesaian. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konseptual dan melibatkan siswa dalam eksplorasi dan refleksi terhadap solusi yang diperoleh. Selanjutnya adalah kesimpulan. Strategi heuristik merupakan pendekatan yang efektif dalam pemecahan masalah matematika dengan menggunakan berbagai teknik heuristik seperti mencoba-coba, membuat pola, atau bekerja mundur. Siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep matematika dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Lalu, daftar pustaka berikut ini yang saya kutip adalah dari Hemelo Silver, kedua Krolik and Rudnick, ketiga Lester, dan keempat Polya, dan yang terakhir ada Scoville. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belajar matematika ibarat melatih otot pikiran. Semakin dilatih, maka semakin hebat. Dan setiap soal matematika adalah sebuah tantangan yang akan membuatmu lebih kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.